Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifa haluka adik-adikku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan adik-adikku semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tetap dalam keadaan sehat. Nah, adik-adikku ketemu lagi hari ini tentunya dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh, yaitu program dan acara yang menceritakan kembali tentang kisah perjalanan para nabi dan rasul. Dan selama 1 kali 30 menit ke depan, Kak Fauzan akan menceritakan kepada adik-adikku semuanya tentang kelanjutan kisah Rasulullah SAW periode Madinah, di mana dikisahkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya Rasulullah SAW telah hijrah dari kota kelahirannya di Mekah menuju kota Madinah. Nah, adik-adikku yang di rumah, Kak Fauzan di studio telah ditemani oleh adik-adikku dari SDIku Al-Bahjah Pusat. Gimana adik-adikku kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Siap mendengarkan kisah? Siap. Nah, adik-adikku, maka kisah pun berlanjut. Setelah Rasulullah SAW selamat dan Allah sampaikan ke kota tujuannya yaitu Madinah Al-Munawwarah bersama sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu Rasulullah menyempatkan diri sebelum masuk kota Madinah membangun sebuah masjid bernama Masjid Quba di desa Quba. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanannya menuju Madinah. Tetapi di tengah perjalanan saat itu adalah hari Jumat dan tepat jam 12 siang. Maka Rasulullah SAW nih adik-adik melaksanakan sholat Jumat untuk yang pertama kalinya. Dan Rasulullah pun sebelumnya berkhutbah Jumat dan itu adalah khutbah dalam Islam untuk yang pertama kalinya. Tidak lama setelah sholat Jumat Rasulullah masuk ke kota Madinah. Ketika Nabi memasuki kota Madinah, Nabi naik di atas onta putihnya. Dan Sayyidina Abu Bakar memimpin Nabi dan berjalan di depan baginda Nabi. Maka saat itu Nabi disambut oleh orang-orang Madinah dari kaum sahabat Ansar, baik kaum Khazraj atau Aus, mereka semua senang dengan kelahiran Nabi dan mereka mengangkat pedang-pedang mereka, juga mengangkat pelepah korma sebagai tanda senang mereka kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka sama-sama mengatakan dan mengumandangkan tola al-badru alaina min thaniyatil wada'. Mereka menyanyikan beberapa syair yang isinya adalah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun saat itu melewati beberapa rumah orang-orang Madinah. Nabi setiap melewati tidak melewati satu rumah kecuali Nabi diminta untuk mampir dan menginap di rumah tersebut. Hingga saat itu onta yang dinaiki oleh Nabi pun berhenti di salah satu rumah seorang sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Maka saat itu Nabi pun turun dan menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari di lantai bawah agar saat itu Nabi lebih mudah jika menerima dan kedatangan tamu. Adik-adikku, tidak hanya Nabi yang datang hijrah. Sebelumnya telah disebutkan banyak dari para sahabat Nabi yang telah hijrah duluan ke kota Madinah. Di mana para sahabat Nabi yang dari Mekah disebut sebagai muhajir. Dan para sahabat Nabi yang tinggal di Madinah, asli penduduk Madinah disebut sebagai Ansor. Maka orang-orang Ansor pun senang menyambut orang-orang muhajirin dari kota Mekah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi mereka kedua. Tidak ada orang Ansor kecuali dia memberikan salah satu rumahnya kepada orang muhajir untuk ditinggali di Madinah. Dan tidak mereka menceraikan istrinya kecuali mereka ceraikan dan mereka nikahkan kepada salah satu saudaranya dari kaum Ansor. Maka kaum Ansor dan kaum muhajirin semuanya hidup nyaman, tentram dan aman di kota Madinah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, radhiyallahu anhum
wa radu'an. Semoga Allah meridhoi mereka para sahabat Nabi dan mereka para sahabat Nabi telah ridho kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku, kemudian dari situ tidak lama Nabi memerintahkan untuk orang-orang lemah yang tidak mampu secara kekuasaan dan harta yang masih berada di Mekah untuk segera hijrah ke kota Madinah. Tetapi mereka dihalangi oleh kaum Quraisy. Mereka bahkan disiksa dari orang-orang lemah tadi yang masih di Mekah. Maka saat itu di kota Madinah, Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya untuk senantiasa membaca doa kunut. Maka inilah adalah awal daripada syariat membaca doa kunut. Nabi membaca doa kunut setiap selesai setiap sholat sunnah witir isya di rakaat terakhirnya, dan Nabi juga doa kunut setiap sholat subuh rakaat kedua ba'da ruku dan qabla ruku. Maka saat itu inilah syariat Nabi melakukan doa kunut sehingga mereka mendoakan orang-orang yang di Makkah agar selamat daripada siksaan dan cobaan dari kaum Quraisy. Adik-adikku, maka Nabi setelah tinggal beberapa saat di kota Madinah, Nabi membangun sebuah masjid yang kita kenal hingga saat ini sebagai Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dibangun dan tidak lama daripada itu disyariatkan azan. Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk berazan. Maka dikatakan jika azan tadi di waktu terang, zuhur dan asar, maka yang azan adalah sahabat Bilal bin Rabah. Adapun jika azannya azan di waktu gelap, subuh, maghrib dan isya, yang azan adalah sahabat Nabi Abdullah bin Ummi Maktum. Maka adik-adikku, dikumandangkanlah azan. Tetapi ternyata sahabat Bilal bin Rabah pernah suatu kali azan subuh, dan saat itu ia menambahkan as-salatu khairum minan naum, bahwasanya sholat lebih baik daripada tidur. Ditambahkan sebanyak 2 kali. Dan Nabi pun menyepakati ini sehingga dilakukanlah taswib setiap azan subuh. Nah, adik-adikku, bagaimana lagi kisah-kisah ketika Nabi telah hijrah ke kota Madinah? Kalau mau tahu, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Pernah terbayang berdiri di bawah langit Mekah, menatap Ka'bah dengan air mata haru? Itulah panggilan suci, dan inilah saatnya menjawab. Spesial di bulan Zulhijjah, Al-Bahjah Tour and Travel membuka program umroh penuh berkah. Daftarkan diri Anda sekarang dan dapatkan hadiah istimewa buku haji dan umroh karya Buya Yahya, sebuah panduan dari ilmu untuk menyempurnakan niat dan menemani setiap langkah menuju tanah suci. Segera hubungi 0852 6111 2022. Ke Baitullah bersama Al-Bahjah, bernilai sedekah dan dakwah. Ya adik-adikku, masih dengan Kak Fauzan tentunya di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Nah, adik-adikku, maka di tahun 1 Hijriah Nabi memerintahkan azan. Dan ketika sahabat Bilal bin Rabah menambahkan daripada kalimat taswib, as-salatu khairum minan naum, maka saat itu Nabi pun membolehkan kalimat tersebut di azan subuh. Tidak lama setelah itu Nabi pun memerintahkan ketika masuk bulan Ramadan, maka azan subuh tidak hanya 1 kali adik-adikku. Ternyata azan subuh Nabi memerintahkan untuk dilakukan sebanyak 2 kali. 1 mungkin kalau di Indonesia sekitar jam 3 adalah bukan menunjukkan masuk waktu sholat subuh, tapi membangunkan orang-orang untuk bersiap untuk sahur. Barulah azan subuh yang kedua adalah untuk menandakan masuknya waktu fajar shodiq atau waktu subuh. Tidak lama setelah itu, sholat Jumat pun azannya hanya 1 kali di masa Rasulullah, di masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq hingga sahabat Umar bin Khattab.
Tapi ketika di zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin, Sayyidina Utsman bin Affan, beliau menambahkan azan salat Jumat menjadi 2 kali karena banyaknya orang pada saat itu. Maka azan pertama dilakukan untuk memanggil orang-orang persiapan salat Jumat, dan azan kedua barulah menunjukkan waktu daripada masuknya waktu salat Jumat. Adik-adikku, maka setelah itu dikisahkan di kota Madinah tidak hanya hidup orang-orang Arab kota Madinah, yaitu kaum Ansar dari Bani kaum Aus dan kaum Khazraj. Tetapi ternyata di kota Madinah nih adik-adik juga ada orang-orang Yahudi. Dikatakan adik-adikku, ketika Nabi kita Muhammad SAW masuk ke kota Madinah, Nabi itu rambutnya panjangnya sebahu. Dan Nabi kapan nyisirnya belah tengah. Tetapi apa yang terjadi adik-adikku, ketika Nabi masuk kota Madinah, Nabi lihat orang-orang Yahudi semua rambutnya sebahu dan semuanya menyisir belah tengah. Tapi nggak srek, Nabi nggak pengen sama dengan kaum Yahudi. Sehingga saat itu Nabi mulai menyisir belah pinggir. Maka Nabi tidak ingin sama dengan kaum Yahudi. Kaum Yahudi adalah umat daripada nabi-nabi terdahulu. Dikenal sebagai umat Nabi Musa alaihissalam yang di dalam Al-Quran sering dipanggil dengan sebutan Bani Israel. Berapa banyak dari awal surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala memanggil kaum Yahudi, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Itu adalah orang Yahudi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Yahudi dulu mereka sangat menanti-nanti Nabi akhir zaman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang Yahudi bahwasanya mereka nih adik-adikku ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal dengan Nabi akhir zaman sebagaimana mereka kenal dengan anak-anak mereka sendiri. Mustahil ada orang tua anaknya tertukar karena tidak kenal, tetapi mereka kenal dengan anak mereka sendiri. Pun orang Yahudi kenal dengan Nabi akhir zaman seperti mereka kenal dengan anak mereka sendiri. Maka dikatakan mereka berharap orang-orang Yahudi di zaman dulu pun mereka mencari sebuah tempat seperti sebagaimana disebutkan di dalam perjanjian lama Taurat dan Injil bahwasanya Nabi akhir zaman akan muncul dan hijrah ke sebuah kota yang dikelilingi oleh bukit-bukit putih dan dinaungi oleh pepohonan rindang. Maka sebagaimana mereka pun dari Palestina di sana jauh di ujung negeri Syam, mereka berhijrah mencari sebuah tempat sebagaimana yang diciri-cirikan dan dialamatkan di dalam kitab Taurat dan kitab Injil mereka. Sehingga mereka menemukan kota yang dimaksud, yaitu kota Madinah. Maka mereka orang-orang Yahudi adalah yang pertama kali bermukim di kota Madinah. Mereka berharap bahwasanya Nabi akhir zaman akan muncul dari karangan mereka kaum Yahudi. Sehingga adik-adikku, pada suatu hari ada seorang anak kecil kaum Yahudi. Ketika melihat langit, ia melihat sebuah bintang berwarna merah. Maka dia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, apa bintang itu?" Maka ketika ayahnya melihat, ayahnya langsung berlari ke rumah seorang pendeta Yahudi dan mengatakan bahwasanya bintang yang selama ini dinanti-nanti oleh seluruh kaum Yahudi di dunia pun muncul di kota langit, kota Madinah. Maka saat itu, di malam itu, seperti dikatakan oleh pendeta Yahudi bahwasanya tidak akan muncul Nabi akhir zaman kecuali akan muncul di langit sebuah bintang berwarna merah. Maka saat itu mereka kaum Yahudi mencari siapa di malam itu di kota Madinah yang melahirkan seorang bayi. Maka diketuklah pintu-pintu tadi. Ditanya, apakah di rumah kalian ada yang melahirkan? Ternyata, maaf pendeta, rumah kami tidak ada yang melahirkan. Diketuk lagi pintu sebelahnya. Apakah ada yang melahirkan?
Iya ada, istriku baru melahirkan. Bayinya laki atau perempuan? Ternyata bayinya perempuan. Dicari satu kota Madinah, tidak ada di malam itu. Di malam 12 Rabiul Awal hari Senin, di kota Madinah, seorang perempuan yang melahirkan bayi laki-laki. Maka mereka putus asa dan mereka pasti tahu bahwa saat itu telah dilahirkan Nabi yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Adik-adikku, 40 tahun kemudian mereka mendapat kabar bahwasanya di kota Mekah ada seseorang yang mengaku menjadi nabi dan rasul. Maka mereka orang Yahudi mencari dari mana nabi ini berasal. Ternyata nabi ini lahir dari kalangan orang-orang Arab. Maka mereka orang-orang Yahudi walaupun mereka percaya dengan nabi akhir zaman yang mereka tunggu-tunggu selama ini, tetapi mereka tidak mau beriman kepada nabi akhir zaman karena ternyata nabi akhir zaman tidak berasal dan dilahirkan dari golongan mereka, tetapi dilahirkan dari golongan musuh mereka, yaitu bangsa Arab. Maka walaupun mereka kaum Yahudi percaya dengan Nabi Muhammad, tetapi mereka hasut, dengki, iri. Kenapa Allah menjadikan Nabi akhir zaman dari kalangan musuh mereka bangsa Arab? Adik-adikku, maka saat itu orang-orang Madinah banyak golongannya di kota Madinah. Mulai dari Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Mustalik, dan kaum Yahudi lainnya. Dan Nabi melihat bahwasanya kaum Yahudi Madinah selalu menghalangi dakwah Nabi di kota Madinah. Bahkan mereka dibantu oleh kaum munafik kota Madinah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, adik-adikku, kira-kira apa yang dilakukan oleh Nabi menghadapi godaan dari orang-orang Yahudi? Kalau mau tahu, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Pernah terbayang berdiri di bawah langit Mekah, menatap Ka'bah dengan air mata haru? Itulah panggilan suci, dan inilah saatnya menjawab. Spesial di bulan Zulhijjah, Al-Bahjah Tour and Travel membuka program umroh penuh berkah. Daftarkan diri Anda sekarang dan dapatkan hadiah istimewa buku haji dan umroh karya Buya Yahya, sebuah panduan dari ilmu untuk menyempurnakan niat dan menemani setiap langkah menuju tanah suci. Segera hubungi 0852 6111 2022. Ke Baitullah bersama Al-Bahjah, bernilai sedekah dan dakwah. Ya adik-adikku, masih dengan Kak Fauzan tentunya di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ya, adik-adikku, maka ketika Nabi melihat bahwasanya dakwanya selalu diganggu dan dihalangi oleh orang-orang kaum Yahudi di kota Madinah dan dibantu oleh orang-orang munafik kota Madinah, maka saat itu Nabi mengambil jalan untuk melakukan perjanjian dengan beberapa kaum Madinah. Maka Nabi pun melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah. Mulai dari Bani Mustalik, Nabi mengadakan perjanjian. Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Maka semuanya diikat dalam ikatan perjanjian agar mereka tidak menyerang kelompok Islam dan orang Islam tidak akan memerangi mereka. Nabi memulai daripada peperangan di tahun pertama di kota Madinah, mulai dari Sariyah, di mana Nabi mengutus seorang pamannya sehingga menghalangi daripada barang dagangan yang dibawa oleh kafilah onta Arab dari Syam menuju ke Mekah, sehingga mereka menjarah semua harta-harta daripada kaum musyrik Quraisy. Kemudian perlu diketahui ini adik-adikku, bahwasanya dalam Islam ada hampir 74 peperangan yang pernah terjadi di zaman baginda Nabi. 47 peperangan dinamakan perang Sariyah. Sariyah adalah perang yang Nabi tidak ikut di dalamnya. Nabi hanya mengangkat panglima perang dari sahabat-sahabatnya dan telah terjadi sebanyak 47 peperangan Sariyah. Kemudian terjadi sebanyak 27 ghazwah.
Ghazwah adalah peperangan yang Nabi ikut di dalamnya dan Nabi memerintah langsung sehingga Nabi membuat siasat-siasat peperangan di dalamnya. Adik-adikku, pada tahun yang sama dikisahkan bahwasanya Nabi terjadi kewafatan daripada salah seorang sahabat Nabi pertama kali dalam Islam, yaitu akhur Rasul, saudara Nabi sesusuan yang bernama Uthman bin Mad'un. Maka saat itu Nabi menguburkan jenazah sahabatnya tadi. Dikuburkan, maka setelah dikuburkan Nabi saat itu melakukan beberapa yang biasa kita lakukan ketika berziarah ke makam saudara kita. Di antaranya Nabi saat itu birashil ma'aleha, memercikan air di atas kuburan. Kemudian Nabi juga menjadikan sebuah batu untuk sebagai penanda bahwasanya tanah ini adalah kuburan daripada saudara dan sahabat Nabi. Maka inilah awal syariat daripada batu nisan dan juga memercikan air ke kuburan. Adik-adikku, pada tahun yang sama, tahun 2 Hijriah, di kota Madinah ketika saat itu Nabi berusia 54 tahun, Bani Qainuqa dari golongan kaum Yahudi yang telah melakukan perjanjian dengan Nabi pun berkhianat. Maka saat itu Nabi mengirimkan para sahabatnya kemudian mengepung daripada benteng Bani Qainuqa selama 15 hari dan 15 malam. Sehingga mereka pun lemah dan takut, mereka kehabisan makanan sehingga mereka mengatakan, "Wahai orang-orang Islam yang di luar yang sedang mengepung kami selama 15 hari, tolonglah tinggalkan kami dan jangan bunuh kami serta jangan tawan kami, tetapi ambillah harta-harta kami dan izinkanlah warga kami Yahudi Qainuqa untuk meninggalkan kota Madinah." Maka setelah Nabi menyepakatinya, Nabi pun mengusir kaum Yahudi Qainuqa yang melanggar perjanjian dengan Nabi. Kemudian saat itu Nabi menjarah daripada harta-harta kaum Yahudi Bani Qainuqa. Adik-adikku, tetapi apa yang terjadi? Karena mereka memusuhi Islam, maka mereka pun sebagaimana dikatakan dalam sejarah, 1 tahun setelah Bani Qainuqa meninggalkan kota Madinah, mereka pun mati dan tidak tersisa dari satupun Bani Qainuqa yang hidup hingga saat ini keturunannya. Karena mereka berani memusuhi daripada Nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adikku, inilah dia kisah periode di kota Madinah yang pertama. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Adik-adikku, ada yang ingin bertanya? Oke, baik, yang di depan. Kak Fauzan, emang boleh ya kita ngambilnya harta orang lain? Nah, adik-adikku, bolehkah kita menjarah harta orang lain? Maka sesungguhnya menjarah harta orang lain, merampas dan mencurinya, hukumnya adalah tidak boleh dalam Islam dan hal itu dilarang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwasanya al-muslim alal muslim haram maluhu wa damuhu wa irduhu. Bahwasanya seorang muslim dengan muslim lainnya haram mengganggu hartanya, haram mengganggu darahnya, dan haram mengganggu kehormatannya. Dari hadis Nabi ini maka dibentuklah berbagai macam dosa-dosa, sehingga para ulama membuat satu kitab 70 dosa besar, mulai dari menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencuri, ngomongin orang, riba dan lain sebagainya, sehingga itu semua dikategorikan dosa. Maka kita mengambil harta orang lain walaupun tanpa izin, maka itu hukumnya adalah haram dalam Islam. Adapun dalam kisah yang tadi Kak Fauzan ceritakan, menceritakan tentang bagaimana Nabi menghalangi dan memboikot orang-orang Islam menjarah daripada harta kaum Quraisy yang hendak melintasi kota Madinah menuju Mekah dari negeri Syam. Kemudian kisah Bani Qainuqa di mana mereka meninggalkan harta mereka dari kota Madinah dan orang Islam mengambil semua hartanya. Ini semua adalah dibolehkan dan dihalalkan.
Karena kenapa? Karena mereka adalah kaum kafir harbi, kaum orang kafir yang memusuhi Islam serta memerangi Islam. Maka hartanya pun halal jika kita jarah. Maka dalam peperangan, jika terjadi peperangan dan dimenangi oleh umat Islam, harta rampasan tadi dinamakan sebagai ghanimah. Dan ada kalanya tidak terjadi peperangan, mungkin karena mereka kabur dan meninggalkan hartanya, maka harta tersebut dalam Islam disebut sebagai harta fai, yaitu harta rampasan yang diambil tanpa terjadi peperangan. Maka dalam Islam itu boleh. Adapun di Indonesia dari saudara-saudara kita non-muslim, maka mereka semua tidak boleh dijarah hartanya dan tidak boleh dicuri hartanya karena mereka adalah orang-orang kafir yang tidak memerangi Islam. Mereka disebut sebagai kafir dhimmi atau kafir mu'ahad atau kafir musta'man yang mereka melakukan perjanjian dengan negara Islam sehingga mereka hidup tentram dan nyaman dengan orang-orang Islam dan mereka pun haram kita ganggu hartanya, darahnya dan juga kehormatannya. Nah, adik-adikku, tak terasa sudah 1 kali 30 menit Kak Fauzan menemani adik-adikku semuanya. Jangan khawatir, insya Allah kita akan ketemu lagi pada jam dan acara yang sama. Tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh.